Klien offline adalah jika kamu bertemu dengan klien kamu di suatu tempat dan kamu melakukan pembacaan kartu tarot langsung di hadapan dia. Klien online adalah jika kamu melakukan pembacaan tarot untuk klien dari jarak jauh karena kamu tidak bisa bertemu dengan klien secara langsung dan personal. Untuk klien offline, karena kamu bertemu dengan dia secara langsung, kamu bisa langsung terhubung atau terkoneksi dengan klien dan menangkap energi klien tersebut dengan mudah. Jadi menurutku, kamu tidak memerlukan data-data pribadi klien lagi seperti nama lengkap, tanggal bulan tahun lahir, zodiak, sio, foto, dan lain-lain. Kecuali jika kamu membutuhkan data-data pribadi klien tersebut untuk kepentingan-kepentingan lain seperti menganalisa klien atau menganalisa kasus klien berdasarkan astrologi, sio, numerologi, dan lain-lain. Kebanyakan klien biasanya enggan memberikan data pribadinya kepada tarot reader yang dia tidak kenal dengan baik. Jadi, kamu harus mengutamakan kenyamanan klien. Jika kamu membutuhkan data-data pribadi klien, kamu harus bisa menjelaskan dengan baik kepada dia kenapa kamu membutuhkannya. Kamu tentunya juga membutuhkan informasi tambahan tentang klien kamu tergantung pertanyaan yang diajukan. Misalnya, dia bertanya tentang masalah cinta. Jadi, tentu saja kamu harus tahu status dia saat bertanya, single, bertunangan, atau sudah menikah. Jika dia bertanya tentang karir atau pekerjaan dia, kamu tentunya harus tahu status dia sekarang. Mahasiswa, pencari kerja, pengangguran, pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, atau status lainnya. Sedangkan untuk klien online, karena kamu tidak bisa bertemu dengan dia langsung, maka kamu membutuhkan beberapa data pribadi dia seperti nama lengkap, tanggal, bulan, tahun lahir, dan foto. Fungsi data-data pribadi klien adalah untuk menghubungkan kamu dengan dia agar kamu sebagai tarot reader bisa merasakan dan membaca energi dia. Jika klien keberatan untuk memberikan data-data pribadi dia secara penuh atau lengkap, kamu bisa meminta klien untuk memberikan data pribadinya secara tidak lengkap, misal hanya nama depan, zodiak, umur, dan foto, atau tanpa foto. Nanti kamu bisa melihat apakah kamu membaca klien dengan lebih baik jika dia memberikan data pribadi yang lengkap atau tidak ada perbedaan dengan klien yang memberikan data pribadi tidak lengkap. Kadang klien menanyakan tentang hubungan dia dengan seseorang, seperti perasaan seseorang kepada dia. Untuk pertanyaan seperti itu, kadang kamu juga membutuhkan sedikit data pribadi orang tersebut atau pihak kedua agar kamu juga bisa terhubung ke energi orang tersebut. Tetapi kalau klien keberatan untuk memberikan sedikit data pribadi orang tersebut atau pihak kedua, kamu bisa mencoba membaca kartu tarot hanya melalui feeling, insting, atau intuisi si klien. Karena kita tidak terhubung secara langsung dengan pihak kedua tersebut, keakuratan dari bacaan tarot tersebut juga kemungkinan kurang, dengan ataupun tanpa data-data pribadi pihak kedua tersebut. Jika si klien menanyakan tentang hubungan si pihak kedua dengan orang lain lagi atau pihak ketiga, kalau menurutku ini bukan jenis pertanyaan yang bisa dijawab oleh tarot reader. Biasanya aku menolak pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan klien. Kenapa? Pertama, karena dari segi etika tidak etis mengintip pihak kedua dan ketiga tanpa seizin mereka. Kedua, energi yang harus ditangkap atau dibaca oleh tarot reader terlalu jauh sehingga kemungkinan ketidakakuratannya tinggi. Bahkan sebenarnya pertanyaan klien yang ingin mengintip pihak kedua sebenarnya juga tidak etis jika tanpa seizin pihak kedua. Tetapi pertanyaan seperti apakah pihak kedua ini mempunyai perasaan terhadap klien masih diperbolehkan karena masih berhubungan langsung dengan klien. Dan tarot reader mencari jawabannya melalui insting, intuisi, atau feeling terdalam klien. Tetapi jika klien misalnya bertanya tentang kehidupan seseorang yang dia taksir, pertanyaan seperti ini tidak etis karena bersifat mengintip tanpa izin orang tersebut dan tidak berhubungan langsung dengan klien.
Tanpa izin orang tersebut, akan sulit menghubungkan energi kita dengan orang tersebut, sehingga sulit membaca energi orang tersebut dan akhirnya bacaan yang didapatkan mungkin tidak akurat. Tetapi aku berbicara sebagai tarot reader yang tidak mempunyai sixth sense, bukan indigo dan bukan paranormal. Mungkin lain ceritanya kalau tarot reader tersebut memang mempunyai sixth sense atau seorang paranormal. Setelah mengetahui pertanyaan klien dan mendapatkan data-data pribadi klien yang diperlukan untuk pembacaan kartu tarot, sebelum mengocok kartu untuk klien, sebaiknya hilangkan dulu asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian yang ada tentang klien. Misalnya, klien mempunyai pertanyaan tentang kisah cinta dia. Kemudian kamu melihat kalau zodiak klien adalah Gemini dan kamu langsung berasumsi kalau klien kamu adalah pembosan dan cenderung playboy atau playgirl. Atau kamu melihat wajah atau foto klien wanita kamu, kemudian kamu langsung menilai kalau si klien wanita ini adalah tipe yang mudah jatuh cinta atau mudah tertipu oleh cinta laki-laki. Mempunyai asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian tentang klien sebelum membaca kartu tarot untuk klien tersebut adalah bukan hal yang baik. Kenapa? Karena bisa jadi asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian tersebut yang nantinya tanpa disadari akan mengatur jawaban dari kartu-kartu yang terbuka. Kamu bisa jadi akan mengabaikan jawaban dari insting atau intuisi kamu. Bisa jadi sadar atau tidak sadar kamu akan memaksakan hasil bacaan kartu kamu agar sesuai atau cocok dengan asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian kamu tentang klien yang telah kamu peroleh sebelumnya. Misalnya, berdasarkan karakter-karakter, zodiak, wajah, bahasa tubuh, numerologi dia, dan lain-lain. Kalau aku pribadi, aku berusaha tidak mempunyai asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian tentang klien ketika membaca kartu untuk dia. Jadi, aku murni membaca kartu-kartu yang terbuka berdasarkan feeling, insting, atau intuisi aku ketika melihat kartu-kartu tersebut. Aku juga berusaha untuk lebih mendengarkan feeling, insting, atau intuisi aku daripada logika aku ketika membaca kartu-kartu klien yang terbuka. Logika sering bertentangan dengan feeling, insting, atau intuisi. Sedangkan membaca kartu tarot adalah tentang mendengarkan feeling, insting, atau intuisi kamu. Setelah aku selesai mendapatkan hasil bacaan kartu tarot untuk klien, barulah aku cocokkan dengan asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian yang aku dapat dari sumber lain. Misalnya dari zodiak, informasi dari wajah, bahasa tubuh, numerologi, garis tangan, dan lain-lain. Yang kuungkapkan di sini adalah pendapat-pendapat pribadiku dan berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadiku. Tentunya kamu sebagai tarot reader bebas memakai cara dan gaya yang cocok dengan kamu.